Nah, sekarang pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung itu ada kontraposisi sama kontradiksi. Kalau kontraposisi, kita ngebuktinya itu, kan kalau tadi N benar, N kuadrat juga benar ya. Nah, kalau di kontraposisi itu, kita negasiin keduanya, lawannya gitu. Jadi, N itu, misalnya tadi kan N itu kan ganjil. Nah, kalau sekarang N berarti genap. N kuadratnya juga genap. Coba deh. Kita masuk ke contohnya nih. Misalkan N kuadrat bilangan ganjil, maka N-nya bilangan ganjil. Kan kalau tadi di pembuktian langsung itu, kita langsung substitusi ya, nilai N-nya ke N kuadrat. Kalau sekarang, sama nih, cuman si N yang awal ini, sama si N yang kuadrat, kita negasiin. Kalau di sini, kita diminta membuktikan N kuadrat bilangan ganjil, berarti N-nya bilangan ganjil. Nah, yang kita gunain, yang kita misalkan itu berarti lawannya dari ganjil apa? Genap, Kak. Genap. Nah, berarti N kuadrat ada genap, N-nya juga genap. Gitu. Nih, kalau kontraposisi, keduanya kita negasiin. N sama N kuadratnya lawan dari pernyataannya. Coba, kalau N genap, berarti berapa N genap? 2. 2K. Iya. Iya, betul. Pakai plus satunya nggak? Pakai plus satu nggak? Oke, Kak. Pakai. Oh, emang harus pakai, Kak? Enggak, kakak ini nanya. Pakai atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau yang pakai itu yang ganjil. Kan misalnya 2 dikali 1 ditambah 1. Itu berarti ganjil kan dia 3. Tapi kalau 2 dikali 1 doang itu kan 2. Nah, 2. berarti nggak usah dipakein 1. N-nya misalnya 2K. Berarti kalau N kuadratnya berapa? 2K kuadrat, Kak. 2K kuadrat. 2K dikuadratin 4 4, Kak. kuadrat. 4K kuadrat. Nah, dari sini juga bisa kita faktorin sama K 2. Balik lagi. 4 dibagi 2. 2. 2K kuadrat. Ya kan? Nah, karena dia nggak ada plus satunya nih. Nggak ada kan plus satunya. Berarti dia genap atau ganjil? Genap. Genap. Nah, karena dia sesuai nih sama yang di sini, berarti dia terbukti. Kalau N kuadrat ada ganjil, berarti N-nya juga ganjil. Terbukti. Tuh. Jadi di pembuktian ini tuh kita cuma membuktikan doang, benar apa enggak sih pernyataan itu gitu. Oh, ini yang lagi genap ya, Kak? Iya. Jadi kita akhirnya tuh endingnya cuma terbukti. Gitu doang sih. Oh, tadi yang tadi berarti ganjil dong, Pak. Kak. Iya. Dan tadi kan juga langsung gitu. Soalnya dari pernyataannya langsung kita buat permisalannya. Kalau yang ini dari pernyataannya kita ini dulu apa namanya? Kita buat lawannya dulu nih. Lawan dari ganjil genap. Itu
Kalau misalnya di soalnya n kuadrat bilangan genap, gini. Misalnya nih ada soal, misalnya n kuadrat bilangan genap. Maka n-nya juga genap. Genap. Nah, kalau misalnya di pembuktian langsung, coba. Pembuktian langsung. Berarti dia n-nya berapa nih? 2 2. Kak. 2K 2K doang atau 2K plus 1? 2K Dua doang. doang. 2K doang. 2K Kak. doang. Nah, kalau soalnya sama nih kayak gini. Tapi di pembuktian tidak langsung. Ganjil berarti yang dicari. Hah? Ganjilnya yang dicari berarti. Iya, betul. Ganjilan cari kontraposisi. Kontraposisi. Melawan soalnya ya. Iya, lawan dari soalnya. Berarti n-nya itu 2K tambah 1. betul. Masya Allah. Apaan Kak maksudnya Kak? Soalnya Kak gimana soalnya? Kalau misalnya Oke. Contoh Contoh ya. soalnya, Kak. Misalnya nih, ada soal n kuadrat bilangan genap, berarti n-nya genap. Nah, kalau di pembuktian langsung, yang namanya langsung, berarti kita langsung misalin si pernyataannya ini ke bentuk 2K. Karena dia genap ya. Jadi langsung kita misalin ke 2K. Nah, kalau kontraposisi atau pembuktian tidak langsung, kita buat dulu lawannya dari pernyataan ini. Lawannya berarti kan apa? Lawan dari genap. ganjil. Ganjil. Nah, setelah kita buat lawannya, baru kita nentuin bentuknya. N sama dengan 2K plus 1. Gitu. Terus ada juga nih satu lagi kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi, dia tuh nggak bisa dipakai. Kenapa? Soalnya nih, misalnya nih kan ada pernyataan n kuadrat ganjil, n-nya ganjil. Nah, salah satu di antara ini kita anggap gini. Kita jadiin pembuktian kontraposisi. Yang ini kita jadiin pembuktian langsung. Jadi kalau misalnya yang ini kontraposisi dari n ganjil apa? 2K doang kan? Betul. 2K doang. Kalau pembuktian langsung dari ini? 2K tambah 1. 2K plus 1. Iya, 2K plus 1. Nah, coba nih. Kan berarti yang ini tetap nggak? Salah. Yang n itu kan berarti kan genap. Sedangkan yang n kuadratnya itu kan ganjil. Itu ganjil. Ya kan? Nah, setelah kita hitung nih, kalau kita substitusiin n kuadrat, yang ini. Coba. Berapa nih berarti? N-nya diganti sama 2K. 2K kuadrat. 2K kuadrat. Sama dengan 4. 4K 4K kuadrat. kuadrat. Kak kalau misalnya N-nya 3 atau 3 gimana itu Kak? Nggak bisa ya atau gimana? 3. Biasanya sih 2. Soalnya kan Biasanya 2. Tapi nggak ada kan di soalnya 3 atau berapa gitu? Jarang ya? Jarang kan? yang sih yang ini? Rehan Kak. Yang mana nih? Oh, Rehan Isu. Iya, biasanya sih 2K gitu. Soalnya ya, saya tuh tahu caranya tapi nggak soalnya tuh kayak nggak ngerti nggak? Ya Kak, kadang tahu caranya tapi giliran udah dikasih soal bingung gitu loh Kak. Iya, soalnya kita tuh paling susah tuh soal.
Kalau juga cara mah gampang sih harusnya. Jadi harusnya tuh bisa step-stepnya lah gitu seenggaknya. Makanya kalau misalnya ini banyak latihan soal ya enggak gitu. MTK tuh nggak mesti tahu harus rumusnya dihafal. Yang penting tuh enggak. Nggak MTK doang sih semuanya. Coba nih, kalau misalnya 4K, 4K berarti dia genap atau ganjil? Kenapa? Genap. Nah, Ya genap. nah, di sini kan yang kita udah hitung n kuadratnya itu genap ya. Sedangkan di Iya. sini n kuadratnya ganjil. Berarti dia nggak sama kan ya? Enggak. Iya, Kak. Nah, karena nggak sama, kontradiksi itu tidak berlaku, tidak boleh terjadi gitu. Jadi kita ngebuktiin kalau misalnya pernyataan itu tuh nggak bisa dibuktiin pakai kontradiksi. Gitu. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke induksi. Induksi itu pembuktian yang paling penting di MTK. Jadi biasanya tuh kita makanya induksi. Nah, di sini juga ada 3 bentuk nih. Yang pertama barisan, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga keterbagian. Kemarin kan kita udah belajar notasi ya. Banyak tuh contoh-contohnya barisan, deret. Nah, sekarang ada lagi nih di induksi. Jadi, kalau misalnya di induksi matematika tuh sama kayak tadi, di pembuktian langsung sama tidak langsung. Ada pernyataan, terus kita diminta untuk membuktiin bener nggak sih pernyataan itu tuh itu. Cuman kalau di induksi matematika ini step-stepnya tuh dia udah ketetapan gitu. Ketetapannya kita harus nyari n sama dengan 1 itu benar. Terus kita asumsikan n sama dengan k itu benar. Sama n sama dengan k plus 1 itu benar. Itu. Kenapa sih kita pakai k plus 1? Pakai n sama dengan k, sama pakai n sama dengan k plus 1. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita pakai manualnya gitu, misalnya ada bilangan 1 ditambah 2 ditambah sampai n sama dengan n plus 1 bagi 2. Coba nih, yang pertama, n plus 1, n sama dengan 1. Kalau misalnya n sama dengan 1 itu kan, suku pertamanya itu kan 1 ya. 1 sama dengan. Terus yang di sini nih, yang di sini kita ganti angkanya sama angka 1 yang ada n-nya. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 2. Bener kan ya? 1 ditambah 1 itu 2. 2 dibagi 2? 2. 2 dibagi 2? 1. 1 dong. Jadi bener kan? 1 itu sama dengan 1. Oh iya. Ini kita baru ngebuktiin nih n sama dengan 1. Nanti kita belum tahu nih di sini bisa sampai angka berapapun nih. 9999 kan nggak ada yang tahu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita ngebuktiin satu-satu kayak gini doang, bisa sampai n sama dengan 1000, n sama dengan 999. Apa sanggup gitu nyatanya. Daripada kayak gitu, makanya kita ngebuktinya tuh n sama dengan k sama n sama dengan k plus 1. Nah, n sama dengan k sama n sama dengan k plus 1 ini, dia itu sudah mewakili untuk semua n. Gitu. Jadi Maksudnya mau mewakili apa, Kak? ya,
maksudnya mewakili itu jadi walaupun n-nya berapapun itu, kalau udah dirumusin ke sini, nanti dia gini. Kalau misalnya n sama dengan k plus 1 itu terbukti benar, berarti untuk n berapapun dia itu akan bernilai benar juga. Gitu. Oh, gitu. Jadi yang pertama ini kita buktiin benar, terus yang kedua ini asumsi, yang ketiga juga baru kita akan membuktikan. Gitu. Coba yang oke. Nabila Aulia. Kamu oke apa? Nabila. Iya, Kak. Nabila paham nggak nih? Insya Allah paham, Kak. Coba ya. Oke. Wilda. Iya, Kak. Oke. Wilda, paham atau enggak? Insya Allah paham. Insya Allah. Coba katanya. Kenapa dia pakai N sama dengan 1, terus N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1? Kenapa nih? Kenapa Wilda? Kenapa, Kak? Kenapa di sini kita pakai langkah-langkah ini? N sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Kenapa tuh? Kenapa Wilda? Kamu tunggu nih sampai kamu jawab. Wilda, Ini ngelek apa gimana sih? coba deh bisa bantu jawab coba. Tuh udah. Kenapa Wilda? Coba Tafsir bisa bantu jawab nggak Tafsir? Apa Kak? Bisa bantu jawab nggak? Kenapa kita pakai langkah-langkah ini? N sama dengan 1, N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1. Bentar Kak. Mikir dulu. Hah? Mikir dulu Kak. Tadi kan udah jelasin. Karena ketiga ini, langkah-langkah ini tuh sudah mewakili semua N. Gitu. Oke. Apaan, Kak? Karena N ini sudah mewakili. Enggak, yang semua itu tuh udah ngewakilin semua N. Iya, ketiga langkah ini sudah mewakili semua N. Gitu. Oh. Gitu ya, Wilda. Coba nih, kita masuk ke contoh dulu. Jadi di sini ada angka nih, barisan. 1 tambah 3 sampai 2N min 1
itu sama dengan N pangkat 2. Untuk bilangan asli N lebih besar dari sama dengan 1. Nah, jadi di sini langkah pertamanya kita cari dulu nih untuk N sama dengan 1, berarti itu kan coba dimasukin angka satunya ke sini. Ganti nilai N-nya. Berarti coba bareng-bareng. 2 2 kali 1 kurang 1. berapa? 1, Kak. Tuh, oke. Sama dengan N kuadrat. Ganti sama angka 1. 1 kuadrat. 2. 1. 1. Tuh. Nah, ini kan terbukti benar ya. Coba, berarti yang kedua. N sama dengan K. Nah, kalau yang ini, langsung kita ganti aja nih. Si pernyataannya ini, kita ganti nilai N-nya dengan K. Yang ada N-nya kita ganti dengan K gitu. Jadi 1 ditambah 3 sampai 2 2N. 2K. 2K. 2K 1. 1 K sama dengan kedua. K pangkat 2. Oke. Nah, ini kan asumsi ya. Nah, yang ketiga nih baru ketika N-nya sama dengan K plus 1. Nah, langkah pertama itu kita tulis dulu semua. Kita tulis dulu semuanya nih yang ini. Di sini. 1 ditambah 3 sampai titik 2K min 1. Nah, terus yang selanjutnya itu kita tulis rumus yang terakhir ini. Di sini nih nanti nih kita tulis. Tapi nilai K-nya kita ganti dengan berapa? 2. Set dengan 1. K plus 1. Iya, coba. Berarti kan kalau misalnya nilai K-nya kita ganti sama K plus 1, bentuknya jadi gimana? 2 kali K plus 1 K plus 1 min 1. Gitu ya. Nah, 2 dikali K. 2, Kak. 2, Kak. 2 dikali 1 2. dikurang 1. 1. Positif negatif? Positif, Kak. Positif. Nah, Positif. Ya, jadi di sini bisa kita tulis 2K plus 1. Sama dengan, nah sama dengannya ini, kita, yang ini ya nih, yang K kuadrat, kita ganti K-nya dengan K plus 1. Ini jadinya bentuknya. Oke. Kuadrat. Pakai kuadratnya juga, Kak. Pakai dong tetap. Jadi kita ngikutin bentukan dia nih, yang asumsi nomor 2 nih. Gitu. Nah, karena dari 1 sampai ini itu sama kayak yang ini kan, yang kuning juga nih. Yang kuning juga itu kan hasilnya K kuadrat ya. Iya.
Berarti dari 1 sampai 2K. Min 1 itu bisa kita ganti nilainya dengan K kuadrat. Emang caranya kayak gitu, Kak? Iya, jadi diputar-putar aja gitu. Terus ditambah berapa nih? 2K plus 1 sama dengan cukup nih K Oh, plus 1 tambah. kuadrat. Oh. Tuh. Nah, dari sini K kuadrat plus 2K plus 1 itu kita diminta kreatif. Gimana sih cara bentukan biar hasilnya sama kayak gini gitu. Langsung aja. Berarti gini. Betul nggak? K plus 1 kuadrat itu hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dwi, mana Dwi? Bentar Kak, lagi mencerna. Dwi, Iya, Kak. Dwi, benar nggak nih? Bentuk faktor dari K kuadrat plus 2K plus 1 itu K plus 1 kuadrat. Iya, bener, Kak. Coba buktiin gimana nih? Gimana coba Dwi? Kok bisa benar? Dwi, coba deh. Bareng-bareng nih Dwi. K dikuadratin. Coba Dwi. K dikuadratin. K dikuadratin. Kuadrat. Mana nih Dwinya? K kuadrat. Terus 2 dikali 1 2 dikali K 2K 2K. Terus 1 dikuadratin. 1. 1. Sama kan bentuknya? Iya Kak. Berarti nah ini ya hasilnya. K plus 1 kuadrat ditambah sama dengan K plus 1 dikuadratin. Karena dia sama, berarti dia itu terbukti. Jadi endingnya kita cuma terbukti gitu doang. Karena kita kan judulnya membuktikan. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyain? Emang dibuktiin aja Kaknya itu nggak berubah-berubah atau gimana Kak? Kaknya itu nggak boleh. Kaknya itu ya Tebak begini, atau berupa angka? berupa huruf kayak gini Kak. Oh, Jadi K doang ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang tuh kan, kalau misalnya N sama dengan 1, N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1 itu kan mewakili semua bilangan N ya, semua angka gitu kan. Nah, kalau misalnya semua angka, misalnya angka berapapun itu, kita masukin ke sini, itu nilainya benar gitu. Makanya si K plus 1 ini benar. Gimana ya? Gini-gini.
Jadi si rumus ini tergantung sih, setiap soalnya beda-beda ya. Jadi si rumus ini dia mewakili semua bilangan n gitu kan. Jadi mau angka berapapun itu, dia tetap pakai rumus yang ini. Gitu. Rehan. Coba. Utia. Utia. Ngerti. Hah? Ya. Coba diem. Coba lagi. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini pada nggak nyaut nih. Enggak Kak, enggak ada yang mau ditanya Kak. Hah? Enggak ada yang mau ditanya. Nggak ada yang mau ditanya. Ini pada absen semua. Kak, itu kenapa jadi K kuadrat dah, Kak? Mana? Yang itu tuh, yang dari 1 sampai 2 K min 1. Ini. Ya. Iya, soalnya kan yang di sini nih, yang di N sama dengan K, asumsinya nih, kalau 1 sampai 2K min 1 itu nilainya K kuadrat kan. Nah, di sini kan tadi kan kita langsung nurunin aja nih ya. 1 sampai ini, baru ditambah ini. Nah, si ininya itu 1 sampai 2K min 1, nilainya kan ini ya. Nilainya kan K kuadrat. Makanya bisa kita ganti langsung K kuadrat. Tuh. Karena gimana? Masih nggak coret-coretan? Ini. Kan ini kan rumusnya yang kedua nih, N sama dengan K, itu kan 1 ditambah 3 sampai 2K min 1, itu hasilnya kan K kuadrat ya. Nah, habis itu yang di K plus 1 ini, nilai ini kan, nilai yang kuning nih, yang garis kuning, sama aja kan nilainya sama yang ini. Bentuknya 1 Iya, Kak. sampai 2 kali 1. Nah, yang N sama dengan K itu kan nilainya K kuadrat. Berarti nilai yang ini juga K kuadrat. Tuh. Oke. Jadi, nggak ada yang mau nanya lagi. Coba, kalau kayak gini gimana prosesnya? Langkah pertama gimana? Untuk N sama dengan 1. 1 1 sama dengan 1 1 1 ya. 1 plus 1. 1 2 2 Sama dengan 1 1 2 per 2 ya? 2 per 2. 2 dibagi 2. 1. 1 Benar. Terus yang sama dengan K.
K sama dengan Hah? K sama Kalau yang ini nih asumsi kan? oh ya, Asumsi. Berarti kita tulis semua nih barisannya dari 1 sampai aduh deh. N. Apa nih? N. K Iya, Kak. sama dengan K plus 1. Oke. Tulis aja dulu deh kalau nggak. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Iya, Kak. Nah, sekarang untuk N sama dengan berapa nih? Kan sama dengan 1 udah. Sama dengan K udah. Berarti yang belum sama dengan K plus 1 Kak. K plus 1. Nah, caranya gimana? Tulis dulu semuanya nih. Dari sini sampai sini. Kita tulis dulu. Kita turunin. Persis. Ditambah K. Nah, bedanya kalau yang di sini itu kita tambahin di akhirnya, kan ini di akhirnya K ya. Nah, di sini juga kita tambahin nih. Harusnya K. Tapi karena nilainya itu kita diminta K plus 1, berarti di sini kita nambahinnya itu N. Hah? K
plus 1. Gitu. Kenapa ditambahin, Kak? Karena kan kurang dia. Kalau misalnya nggak ditambahin, dia sama dong nilainya kayak si K. Oh, Ya kan? Nah, makanya dia ditambahin nih. Ditambahin rumus terakhirnya dari N sama dengan K. Tapi nilainya itu kita ganti dengan K plus 1. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa nih? K tambah 1 ya? K tambah 1. Terus Kuadrat ya, Kak? kuadrat. Nih, lihat lagi nih, sini nih. Enggak ada, Puit. Enggak ada. Kan ini tanda sama dengan nih. Iya, Kak. Nah, setelah sama dengan itu kan K dikali K plus 1. Nah, yang ada nilai K-nya itu kita ganti sama K plus 1. Berarti K plus 1 K plus 1 tambah 1 terus tambah 1. tambah 1. Gitu. Paham nggak nih? Paham, Kak? Hah? Paham. Paham, Kak? Paham. Oke. Oke. Terus yang 1 sampai K ini nilainya itu berapa? K plus 1 per 2. Oke. Terus ditambah K K Plus 1. tambah 1. plus 1. Sama dengan Itu K plus 1. K K tambah 1 tambah 1. lalu tambah 1. 2. 2. 1. Nah, dari sini nih kita diminta untuk kreatif. Gimana caranya biar ruas kiri sama hasilnya dengan ruas kanan? Sama bentukan rumusnya gitu. Coba ada yang bisa nggak? Coba deh. Ini kan penyebutan masih beda ya. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 1. 1. Yang ini 2. Gimana caranya biar sama penyebutnya? Enggak tahu. Satu yang bawah itu pindahin ke atas ya. Iya, dipindahin, Kak, dipindahin. Yang bawahnya dipindahin ke atas. Yang atas pindahin ke bawah. Yang atas. Yang bawah pindahin ke atas. Yang K tambah 1 itu. Jadinya K pangkat 2 gitu, maybe. Iya kan? Gimana? K pangkat 2 gitu. Mana K plus 2 kan? K pangkat 2. Caranya gini nih. Disamain dulu penyebutnya. 2. 2 dibagi 2. 1. 1 dikali atas. K. Terus? Plus 1. Oke. Lagi 2 dibagi 1. 2. 2 dikali atas. Dikali atas. 2K plus Kak. 2K. 2K plus 1. 2K plus 1. 2. Nah, dari sini nih. Udah kebayang belum bentuknya? K pangkat. Oh. Nah, kalau misalnya ini salah satu ruasnya harus tetap gitu. Jadi cuma satu ruas doang nih yang kita otak-atik gitu. Biar hasilnya sama kayak ruas yang sebelahnya.
Kok atas sama bawahnya sama sih, Kak? Gimana itu, Kak? Gimana? Yang itu tuh, yang atas sama bawah. Nah, bawah sama atasnya itu, atas itu. Nah, iya. Kenapa? Kok sama? Iya, Itu ini yang kan, harus sama. iya, ini kita, Oh, emang harus sama ya? Oke. iya, nggak kita jabarin nih, nggak kita hitung. Jadi, Ya. tetap gitu bentukannya kayak gini. Yang kiri harus sama yang kanan ya. Betul. Jadi, kita mau ngebentuk ruas kiri itu sama bentuknya sama yang ruas kanan. Itu. Mau kita bukti ini bentuk rumusnya itu sama atau enggak sih? Terus, kalau kita gini ya. Dikit lagi. Kan ini kan yang ruas kiri ya, lihat dulu yang ruas kiri. Iya, Kan ini yang di dalam kurung nih, iya, sama nggak nilainya? sama. Nah, kalau ada nilainya yang sama, berarti bisa kita faktorin. Misalnya gini deh, A dikali B ditambah A dikali C. Itu sama aja kayak A-nya kita keluarin, B kali C. dikali atau ditambah? Ditambah dong, tambah. Nah, A dikali B, AB. Hmm. A dikali C, AC. Nah, kalau di kasus kayak gini, berarti apa bentuk mana yang kita keluarin? Kak, Kak, 2. 2. Yang sama, satu kan? 1. K ya. Kak. 1. Kak atau satu. Kak. Oh, Kak Yang tambah sama apa? satu. K plus 1. Kak tambah satu kan? Tambah 1. Iya. Iya. Terus, sisanya berapa berarti? 2 Kak. Kak tambah satu. Oh. Benar? Hah? Gini. Sisa bawah. Sisa sini. Maksudnya? 2 Nggak kelihatan nih gimana ini. Oh, guys ya. Kan kalau misalnya A dikali B itu kan sisanya B tambah C. Iya. 2 Kak sisanya. 2 doang. Dua Dua K dong. 2K dong. 2 K kan? 2K kan? K sama 2. Ya Oh, udah. ya. K plus Ya. 2. Iya, K plus 2 betul. Dan Oh, terus jangan lupa berarti satunya dibuang dong. satunya. Mana yang satu? Kok 1 Oh ini? iya, oh iya. Maksudnya Oh iya, bukan ngerti. Bodoh kali. bodoh. Terus ruas kanannya udah tutup nih. K plus 1 dikali K plus 2. Plus 2. Sama kan bentuknya? Iya, sama. Sama. Berarti Dia terbukti. betul. Kalau nggak sama diapain deh tuh? Kalau nggak sama, soalnya salah berarti. Gitu. Yang Panas. bisa Aduh, panas banget. Aduh. kan. Kalau misalnya nggak sama berarti bilangnya nggak terbukti gitu. Kalau hasilnya nggak sama maksudnya. Kalau di industri matematika sih semuanya sama. Kalau hasilnya nggak sama, Tidak terdefinisi. tidak terbukti berarti. Oh, kalau pokoknya apapun harus kayak gini dulu ya, Kak. Harus kayak Caranya. gini gimana? Caranya. Walaupun nggak terbukti atau gimana? Pokoknya itu biasanya tuh terbukti semua hasilnya. Kan namanya pembuktian. Oh, oke. Ini kita jadi ngebuktiin aksioma gitu, rumus yang pasti. Gitu. Udah masih banyak nih materinya. Ini belum. Tadi kita baru barisan doang. Tidak samaan dulu. Nggak, terus gimana dah? Biasanya kalau PH itu apa namanya? Biasanya kalau PH itu satu bab dihabisnya atau enggak? Nggak tahu sih. Biasanya
Biasanya nggak tahu deh. Kan udah pernah ulangan kan PH. Ada orang. Tergantung gurunya. Pernah nggak misalnya belum habis nih bab 1, terus yang keluar di PH itu semua full bab 1 atau yang udah Enggak ada pernah kayaknya dipelajarin enggak. doang? Yang kita bahas doang ada kayaknya gurunya. Atau gimana ya? Oh, iya. Terus nanti habis PH lanjut lagi gitu materinya. Nggak tahu. Nggak tahu deh kita mah. Nggak tahu deh. Ya udah deh. Tanya aja dah gurunya dah. Guru MTK-nya langsung dah. Gurunya saya. Kan Bu apa siapa dah tuh? Sabar ya. Iya. Tanya dah. Udah nyamuk. Yang nggak pada on cam, Kita mah on cam terus Pak. tadi enggak. Emang nih Rehan ngaku-ngakuan cam terus. Ah, tapi tadi kagak ah. Jadi kalau saya laporin sama Karya, nggak apa nggak? Kan kalau aku kan aktif Kak. Kalau nggak aktif masa juga tetap dibilangin Kak. Iya Kak, kan yang jelas walaupun kita kadang Yang off penting kan ada suaranya masa off kan tiba-tiba tidur kan. Ya Enggak. mungkin. Dari tadi tuh yang saya panggil tuh nggak ada yang nyaut. Biasa Kak. Aduh, Eva. Nanti kakak kirim PPT-nya di e-learning ya. Oke Kak. Grup aja PK. Grup soalnya di e-learning tuh kurang diperhatikan aja. Hanya diperhatikan dong. Kalau malas buka e-learning ya iyalah. Iya. Ini grup aja Kak. Jangan di e-learning aja. Kakak nggak bisa kirim grup ya Kak? Bisa, tadi kan kirim link. Nanti kalian juga ada nilai catatan ya. Kalau misalnya nggak ada yang pernah nyatet nih, nanti uangnya minus. Harus Terus nyatet. juga- Hah? Harus nyatet. Iya dong. Baru bilang. Oh. Kenapa Iya. kontak nggak nyontek? Nanti sih. Terus nanti kakak kirim materinya di e-learning. Nanti insya Allah kakak buat juga deh. Kalau enggak video ininya. Maksudnya? Video pembelajarannya. Oh, oke. Nanti kalian maksudnya bisa belajar dari situ. Yang belum nih. Kan tadi kita baru berupa barisan doang. Yang keterbagian sama ketidaksamaan itu kan beluman. Nanti Oh iya. Kayaknya kabarnya kalau nggak itu dikirim dah Kak. Pakai video gitu. gimana? Kalau materinya belum selesai, kayaknya kayak gitu dah. Dikirim gitu. Oh iya. Terus berarti nanti masukin ulangan. Tetap kan? Gak tahu sih, kayaknya dah. Gak mau ngide. Ntar dimarahin. Ya udah. Nanti udah belajar tuh. Terus nanti berarti kita PH-nya sampai bab 1. Gitu. PH-nya yang bikin siapa Kak? Itu PH-nya kakak yang bikin. PG. Full soal. Bikinnya Kayaknya- jangan susah-susah Kak, yang masih Terus soalnya dibahas emang. kemarin aja Kak. Full soal. Ih, banyak yang ini induksi matematikanya. Oh my god. Kayaknya jangan susah-susah Kak. Notasi cuma pengantar doang. Yang kemarin itu dikeluarin juga nggak keulangan? Iya Yang Kak. kemarin dijadiin tugas. Salah Iya. satu keluarin kayak atau semuanya kayak biar membantu anjay. Ya, keluarin yang notasi. Cuman beda soalnya. Iya. Cuma materi notasi. Jadi Oh, iya. hanya notasi sama induksi. Notasi sigma sama induksi matematika. Full soal PG. Tapi nanti caranya dikirim di KI 3 saat itu juga.
tanggal bariah. Misalnya kita jadwalnya hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Berarti ngirimnya jam segitu doang tuh bisanya. Matematika sejam doang dikasih waktunya. Misalnya. Enak aja sih. Oke. Jadi matematika dikasihnya 2 jam ya. Nggak tahu sih saya. Kalau itunya emang nggak ada yang tahu kan. Oke. Ya kak, mau sholat. Iya. Berdebat. Salah. Kalau gitu hal tutup ya kegiatan hari ini. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rick an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buat Kak. kanan gerak. Assalamualaikum. Thank you. Mwah.